教えてやってもいい？ Halo para muda. Oke, kali ini kita akan merekap salah satu live action yang cukup sukses juga ya, yaitu Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul adalah film adaptasi dari anime maupun manga berjudul sama karangan Sui Ishida yang bercerita tentang anak muda bernama Kaneki yang menjadi ghoul alias pemakan manusia setelah bertemu dengan Rise, salah satu ghoul kelas S. Nah, sebelum memulai filmnya, ada baiknya kita mengetahui dulu istilah-istilah dalam film ini, supaya lebih dapat menghayati film ini dengan sepenuh hati. Oke, langsung saja. Ghoul. Ghoul adalah makhluk yang menyerupai manusia, tapi berbeda di mana ghoul hanya bisa memakan manusia. Dan jika ghoul tersebut memakan makanan biasa, rasanya akan sangat menjijikkan. Ghoul juga memiliki senjata bernama Kagune yang terbuat dari organ tubuhnya. Setiap ghoul memiliki Kagune dengan bentuk yang berbeda-beda. Biasanya Kagune digunakan untuk menyerang manusia atau ghoul lainnya. Commission of Center Ghoul atau biasa disingkat CCG adalah kelompok organisasi yang bertugas membasmi ghoul. Yang biasa anggota CCG mempunyai senjata bernama Quinkyu, senjata yang terbuat dari Kagune Ghoul yang telah ditangkap. Dan nama agen yang menangkap ghoul ialah Merpati. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperkenalkan tokoh utama di film ini, yaitu Kaneki Ken yang diperankan oleh Kubota Masataka. Sedang bersama dengan temannya bernama Hideyoshi Hide di sebuah kafe bernama Anteko. Kaneki Ken bisa dibilang cowok yang pemalu, pendiam dan suka membaca buku. Sedangkan temannya Hide bersifat humoris dan ceria. Di kafe tersebut mereka membicarakan tentang gadis yang disukai Kaneki, yaitu Megumi Takane, maksud saya Rise Kamishiro. Kaneki menyukai Rise karena mereka mempunyai hobi yang sama, yaitu membaca buku. Akhirnya Kaneki memberanikan diri untuk mengajak Rise untuk kencan dan diterima baik tuh oleh Rise. Mereka pun kencan di kedai Anteiku. Kencan mereka berdua diperhatikan oleh Toga Kurishima yang merupakan karyawan di kedai Anteiku tersebut. Nah, sewaktu pulang dari kencan terjadi hal yang tak terduga, di mana Rise menunjukkan sosok aslinya, yaitu ghoul. Dan alasan Rise menerima ajakan Kaneki yaitu agar bisa memakannya. Setelah tubuhnya dilukai oleh Rise, Kaneki pun pasrah dengan nasibnya. Dan ketika Rise ingin memakan Kaneki, tiba-tiba mereka berdua tuh keterlibat besi konstruksi. Rise pun mati di tempat, sedangkan Kaneki selamat karena dokter mengganti organ dalam Kaneki yang rusak dengan milik Rise. Nah, tapi setelah selamat, Kaneki malah kehilangan nafsu makannya tuh guys. Kaneki pun kembali menjalani kehidupan normal seperti semula, tapi nafsu makannya pun belum kunjung datang. Suatu ketika Hide mengajak makan Kaneki di sebuah restoran. Ketika memakan makanan tersebut, Kaneki malah memuntahkannya. Sesampai di rumah, Kaneki mencoba memakan semua makanan yang ada, tapi tubuhnya menolak makanan tersebut. Di tempat yang sama, Kaneki melihat acara di TV yang menjelaskan bahwa ghoul tak bisa memakan makanan manusia. Atau bisa dibilang makanan manusia akan terasa menjijikkan bagi ghoul. Kaneki pun melihat ke cermin dan ternyata ia telah menjadi ghoul dengan mata sebelahnya menjadi hitam pekat. Ini terjadi karena organ dalam tubuh Kaneki adalah punya Rise. Jadilah Kaneki setengah manusia dan setengah ghoul. Kaneki pun keluar untuk menghilangkan rasa laparnya. Ketika di luar, ia mencium bau yang membuat nafsu makannya naik. Kaneki pun mencari asal bau tersebut. Dan ternyata setelah sampai, ia melihat seorang ghoul telah memakan manusia. Dan tiba-tiba ghoul tersebut langsung dibunuh oleh ghoul lain yang datang. Ghoul tersebut bernama Nishiki Nishio. Ia marah karena ghoul tersebut mengambil wilayahnya. Nishiki juga mencoba membunuh Kaneki. Lalu tiba-tiba seorang ghoul wanita datang dan tak lain adalah pelayan Anteiku bernama
Toka Kirishima. Nah, Toka pun menyelamatkan Kaneki tuh guys, dan membuat Nishiki pergi dari tempat itu. Toka juga sempat memberikan Kaneki daging manusia, tapi Kaneki menolaknya karena ia merasa ia adalah manusia, bukan ghoul. Nah, Kaneki pun pulang ke rumahnya sambil menahan rasa laparnya, tapi rasa lapar seorang ghoul tak bisa tertahankan. Kaneki pun kembali menemui Toka untuk meminta bantuannya untuk mengatasi rasa laparnya. Maksud saya Toka yang jutek menolak membantunya. Lalu tiba-tiba munculnya seorang kakek tua bernama Yoshimura, yang merupakan pemilik kedai dari Anteiko. Yoshimura lalu menawarkan kopi untuk Kaneki. Kopi merupakan salah satu makanan yang bisa dimakan oleh ghoul. Kaneki pun kembali menjalani aktivitas seperti biasanya, tapi penampilannya sedikit berbeda. Kaneki memakai penutup mata sebelah untuk menutupi mata ghoulnya. Nah, suatu saat Hide pun mengajak Kaneki untuk bertemu seniornya di kampus. Sesampai di tempat, betapa terkejutnya Kaneki melihat senior Hide adalah Nishiki, seorang yang hampir membunuhnya dahulu. Tujuan Nishiki mengajak Hide yaitu untuk memakannya. Nishiki pun membanting Hide. Kaneki mencoba melawan Nishiki, tapi kekuatannya belum sebanding dengan Nishiki, karena Kaneki belum juga menguasai kekuatan ghoulnya. Ketika Nishiki hendak memakan Hide, tiba-tiba kekuatan Kaneki bangkit dan tubuhnya mengeluarkan Kagone dan berhasil mengalahkan Nishiki. Nah, karena dikuasai oleh kutukan ghoul, Kaneki pun mencoba memakan Hide karena kepincut bau darah milik Hide. Tapi ketika ia melihat dirinya di cermin, Kaneki pun akhirnya sadar dan tak jadi memakan Hide. Toka dan Yomo pun menjemput Kaneki. Hide pun langsung dilarikan ke rumah sakit, sedangkan Toka dan Yomo membawa Kaneki ke Anteiko. Di sana Kaneki berbincang dengan Yoshimura dan menanyakan tentang dirinya. Yoshimura pun menjelaskan bahwa Kaneki termasuk beruntung, ia bisa hidup di dunia manusia maupun ghoul. Kaneki pun akhirnya bekerja di Anteiko sebagai pelayan. Dan di Anteiko semua pelayannya adalah ghoul, dan kedai tersebut merupakan tempat berlindung para ghoul di distrik 20. Kaneki juga membantu Yomo untuk mencari mayat manusia yang bunuh diri sebagai makanan bagi ghoul. Pada saat berada di Anteiko, Kaneki juga cukup dekat dengan Hinami dan Ryoko, ibu dan anak yang sering berada di kedai Anteiko. Mereka berdua adalah ghoul pelarian dari distrik lain. Bahkan Kaneki sering mengajari Hinami membaca dan menulis. Tapi karena suatu hal mereka harus pergi ke distrik 24. Nah, pada suatu ketika muncullah kabar bahwa agen Shishigi berada di distrik 20. Ia adalah Kurei Mado dan Kotaro Amon, yang merupakan agen merpati yang cukup pandai. Dan mereka berdua juga dibekali senjata Quinkyu yang kuat. Tak lama kemudian, Mado menemukan petunjuk tentang keberadaan ghoul di distrik 20 dan berhasil menjebak Hinami dan Ryoko. Nah, tujuan mereka tuh membunuh semua ghoul yang berada di distrik 20. Ryoko lalu melawan ghoul tersebut dan memberi celah agar Hinami bisa kabur. Hinami pun meminta bantuan Kaneki untuk membantu ibunya. Nah, tapi sesampai di sana, Kaneki hanya bisa melihat Ryoko dibunuh oleh para merpati tersebut. Dan juga para merpati tersebut memakai Kagune milik ayah Hinami. Setelah kejadian tersebut, Kaneki memberitahukan semua kepada pelayan di Anteiko, yang membuat Toka marah dan berniat membunuh para merpati tersebut. Tapi sayang, dalam aksinya Toka hanya mampu membunuh bawahannya saja. Toka gagal membunuh Amon dan Mado. Toka pun kembali hanya mendapat luka di tubuhnya. Toka pun berlatih lebih giat untuk mengalahkan Amon dan Mado. Di tengah latihan, Kaneki datang untuk meminta Toka mengajarinya, dan diiakan oleh Toka sendiri. Toka pun melatih Kaneki dengan cukup kuat, sampai akhirnya Kaneki cukup kuat dan juga berhasil menguasai kekuatan ghoulnya. Di tempat lain, Hinami ternyata sudah masuk ke perangkap Mado. Mado menjebak Hinami dengan memakai tangan milik ibunya. Mengetahui hal tersebut, Toka dan Kaneki berusaha mencari Hinami.
Setelah mengetahui keberadaan Hinami, Toka dan Kaneki membagi tugas, di mana Toka pergi menjemput Hinami dan berhadapan dengan Mado, sedangkan Kaneki pergi menghalangi Amon. Kaneki pun berhasil menghentikan Amon dan mereka berdua bertarung di sebuah showroom mobil. Kaneki awalnya kewalahan tuh menghadapi Amon karena Q-nya yang cukup kuat. Lalu tiba-tiba Rise kembali menguasai tubuh Kaneki, membuat Kaneki jadi cukup kuat dan memakan daging Amon, dan membuat Kaneki menjadi cukup kuat dan berhasil mengalahkan Amon. Nah, Kaneki pun berusaha menghilangkan pengaruh Rise dari tubuhnya dan meninggalkan Amon karena ia tak ingin membunuh si Amon. Kaneki pun segera pergi ke tempat Toka berada. Di tempat lain, Toka juga bertarung dengan Mado, tapi Mado masih terlalu kuat untuk Toka. Ditambah Mado memakai Kagone milik Ryoko sebagai senjata. Melihat hal tersebut, Toka menjadi marah, tapi kemarahannya malah membuat ia kalah dari Mado. Ketika Mado ingin membunuh Toka, tiba-tiba Hinami mengeluarkan Kagone dan memotong tangan Mado. Mado pun menjadi tak berdaya, tapi Hinami menolak membunuh si Mado. Toka pun akhirnya membunuh Mado yang sudah tak berdaya, dan Kaneki pun akhirnya sampai ke sana. Hinami pun berniat ke distrik 24 untuk berlindung, dan keadaan di distrik 20 kembali aman dan sentosa. Di scene terakhir kita melihat Amon berada di makam Mado dan berjanji pada Mado bahwa ia akan membunuh semua ghoul yang ada di muka bumi ini. Oke guys, itulah tadi alur cerita Tokyo Ghoul live action. Kalau ada yang kurang boleh kali ditambahkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu video ini. Yang masih ada di jalan, hati-hati di jalan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Check it.